Halo guys, balik lagi sama aku Ilham Teguh Pangestu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan laba atau penganggaran laba. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa arti anggaran terlebih dahulu. Jadi anggaran itu merupakan estimasi kerja yang hendak dicapai selama waktu tertentu yang dinyatakan dengan pengukuran finansial. Nah, sedangkan penganggaran itu merupakan proses mempersiapkan anggaran tersebut. Nah, lalu pada perencanaan laba ini yang dicapai melalui penyusunan beberapa anggaran, di mana anggaran-anggaran tersebut akan membentuk induk anggaran. Jadi dari banyaknya anggaran itu nanti akan menjadi satu anggaran yang disebut itu induk anggaran. Nah, anggaran induk itu merupakan alat manajemen untuk mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen, untuk mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan aktivitas. Nah, selanjutnya ada juga tujuan dari anggaran itu. Jadi tujuan yang pertamanya itu sudah pasti untuk tujuan perencanaan. Jadi di sini tuh dimulai dari merumuskan anggarannya itu, merumuskan tujuan-tujuan itu hingga menyusun anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang tujuan kedua itu ada tujuan pengendalian. Nah, ini digunakan untuk memastikan rencana yang dibuat itu akan berjalan dengan tepat dan juga lancar. Lalu selanjutnya ada juga manfaat dari anggaran atau penganggaran. Jadi manfaat yang pertama itu sebagai alat komunikasi manajemen. Yang kedua itu sebagai alat pemecahan secara darurat saat nanti ada masalah di masa depan. Lalu yang ketiga itu sebagai alat alokasi sumber daya di berbagai organisasi. Yang keempat sebagai pengungkapan potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Lalu yang kelima, mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi. Yang terakhir, sebagai alat mengevaluasi kinerja selanjutnya. Nah, kembali lagi nih, kan tadi kita udah membahas pengertian, tujuan dan juga penganggaran. Kali ini kita kembali ke pembahasan anggaran induk. Nah, anggaran induk itu merupakan kumpulan beberapa anggaran saling berkaitan. Tadi kan teman-teman udah ingat kan? Nah, bagaimana sih cara membuat anggaran-anggaran tersebut? Nah, jadi tahapan-tahapan dalam membuat anggaran, khususnya anggaran laba yang menjadi topik pembahasan kita. Jadi yang pertama itu kita harus merumuskan anggaran penjualan. Nah, teman-teman lihat juga itu udah ada contoh bagaimana bentukan anggaran penjualan. Nah, jadi di dalam anggaran penjualan ini merupakan tabel terperinci yang menunjukkan perkiraan penjualan selama periode anggaran. Anggaran penjualan yang akurat merupakan kunci melakukan proses penganggaran secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan anggaran penjualan sudah jadi, selanjutnya kita bisa membuat anggaran produksi. Nah, ini juga ada contoh anggaran produksinya. Nah, pada anggaran produksi ini disusun setelah anggaran penjualan itu selesai. Dalam anggaran ini itu menampilkan jumlah unit yang harus diproduksi setiap periode untuk memenuhi rencana penjualan dan juga untuk menghasilkan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, setelah membuat anggaran produksi, selanjutnya kita membuat anggaran bahan baku langsung. Nah, ini juga ada contoh anggaran bahan baku langsung. Nah, pada anggaran ini itu menunjukkan secara terperinci bahan mentah yang harus dibeli untuk memenuhi anggaran produksi dan untuk memenuhi jumlah persediaan yang memadai. Nah, ini juga ada catatan penting. Tadi itu kita kan sudah membahas mengenai anggaran produksi dan juga anggaran bahan baku langsung. Nah, sebetulnya itu kedua anggaran tersebut itu merupakan anggaran pada perusahaan manufaktur. Sedangkan bagaimana sih kalau kasusnya itu pada perusahaan dagang? Nah, jadi kalau pada perusahaan dagang yang dilakukan adalah menyusun anggaran pembelian barang dagang. Yang mana anggaran itu menunjukkan jumlah barang dagang yang akan dibeli dari pemasok selama periode tertentu. Nah, jadi udah mulai paham kan mengenai ketiga anggaran tersebut. Nah, setelah membuat anggaran bahan baku langsung, kita harus membuat anggaran tenaga kerja langsung. Ini juga ada contohnya. Jadi pada anggaran ini itu menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran produksi. Nah, selanjutnya itu setelah kita membuat anggaran tenaga kerja langsung, kita harus membuat anggaran BOP juga. Ini juga ada contoh dari anggaran BOP. Nah, jadi pada anggaran BOP ini itu menunjukkan schedule seluruh biaya BOP pada periode anggaran tersebut. Jadi semuanya sudah terperinci.
Nah, selanjutnya pada tahap ke-6 kita harus membuat anggaran persediaan barang jadi akhir. Ini juga ada contoh gimana bentuk anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, pada anggaran ini itu berisi perkiraan barang jadi akhir pada periode tersebut. Anggaran ini itu juga dibuat berdasarkan anggaran produksi yang sebelumnya telah dibuat. Lalu pada tahap ke-7 ini membuat anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, ini juga ada contoh anggaran beban penjualan dan administrasi. Jadi pada anggaran itu berisi seluruh perkiraan beban penjualan dan juga beban administrasi dalam satu periode anggaran. Lalu pada tahap yang ke-8 itu ada anggaran kas. Nah, ini juga ada contoh bentuk anggaran kas. Nah, pada anggaran ini itu terdapat 4 bagian. Nah, yang bagian pertama itu bagian penerimaan kas. Itu tugasnya itu untuk menerima kas masuk dari penjualan ataupun dari aktivitas lain, kecuali dari aktivitas pendanaan. Lalu yang bagian kedua itu ada bagian pengeluaran kas, yang itu bertugas untuk pembayaran kas di periode anggaran. Lalu bagian ketiga itu ada bagian kekurangan dan kelebihan kas. Ini tuh tugasnya untuk menentukan apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan kas. Lalu yang keempat itu ada bagian pendanaan. Pada bagian ini perlu diingat, jika perusahaan itu kekurangan kas, maka perusahaan itu harus meminjam dana untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, jika kasusnya itu kebalik, misalkan perusahaan itu kelebihan kas, maka kelebihan itu harus diinvestasikan. Nah, setelah membuat 8 anggaran tadi pada tahap akhir itu, baru dibuatlah anggaran laba rugi dan juga anggaran posisi keuangan. Nah, gimana teman-teman? Mungkin dari pembahasan tadi udah sedikit bisa mengerti. Nah, mungkin sekian juga pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.